Selamat siang sahabat semua. Hari ini saya membagikan ritual 5 menit, sebuah rahasia sehat dan awet muda bagi lansia. Dikutip dari channel YouTube Bugar Usia Senja. Selamat menyaksikan. Pernah kebayang nggak, ada satu kebiasaan super simple yang dilakukan orang Jepang setiap pagi, cuma butuh 5 menit, gratis. Tapi dampaknya itu loh, bisa bikin badan Anda terasa jauh lebih bugar, penuh energi, seolah-olah balik ke masa-masa prima. Penasaran kan? Yuk kita bedah barang-barang rahasianya. Saya tahu, kedengarannya kayak klaim yang muluk-muluk banget ya. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal angka di KTP Anda yang bisa kita putar balik. Bukan, ini soal sesuatu yang jauh lebih penting. Sesuatu yang ternyata bisa kita kendalikan. Dan yang paling penting, ini semua ada penjelasannya secara sains. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Kita tuh punya dua jenis usia. Pertama, usia kronologis, ya, angka ulang tahun Anda, itu nggak bisa diubah. Tapi ada yang namanya usia biologis. Ini adalah usia asli dari sel-sel dan organ tubuh Anda. Nah, yang ini nih yang bisa kita pengaruhi. Makanya kan ada orang umur 75 tahun, tapi tubuhnya bugar kayak umur 55. Itulah tujuan kita. Sekarang, coba deh jujur sama diri sendiri. Gimana rasanya pas Anda baru bangun tidur? Apa sering terasa pegal, kaku, atau mungkin agak pusing? Banyak banget loh yang nganggap itu, wajarlah, faktor U. Padahal itu sama sekali bukan hal yang wajar. Itu adalah sinyal peringatan dari tubuh Anda. Angkanya nggak main-main. Hampir 70% lansia itu mengalami kekakuan, nyari, atau pusing di pagi hari. Ini nunjukin masalahnya dengan jelas. Ini memang umum terjadi, tapi bukan berarti normal. Ini justru tanda bahwa tubuh kita sedang menua lebih cepat dari seharusnya. Kenapa sih momen-momen setelah kita buka mata itu jadi sangat menentukan? Gini, saat kita tidur, tubuh itu kan lagi dalam mode perbaikan. Nah, pas kita bangun, ada perpindahan besar-besaran di dalam tubuh dari mode istirahat ke mode aktif. Cara kita mengelola transisi inilah yang jadi kunci segalanya. Biar gampang, bayangin aja deh. Bangun tidur mendadak itu persis kayak nyalain mesin mobil pas pagi-pagi buta. Terus langsung tancap gas. Kaget kan mesinnya? Nah, detak jantung, tekanan darah, sama hormon stres kortisol di tubuh kita juga dipaksa melonjak seketika. Kalau ini terjadi tiap hari selama bertahun-tahun, ya kerusakan bakal numpuk. Kondisi ini bahkan punya nama medis loh, hipotensi ortostatik. Inilah alasan ilmiah kenapa kita sering merasa pusing atau pandangan jadi gelap sesaat pas bangkit dari kasur terlalu cepat. Ini bukan cuma nggak nyaman, tapi beneran bahaya dan bisa bikin kita jatuh. Oke, kabar baiknya adalah proses penuaan yang dipercepat ini bisa banget kita perlambat. Solusinya cuma rutinitas 6 gerakan sederhana yang totalnya nggak sampai 5 menit. Dan ini kita lakukan tepat setelah mata terbuka. 3 langkah pertama ini bahkan dilakuin sebelum kaki Anda nyentuh lantai. Pertama, peregangan buat bangunin otot yang kaku. Kedua, rotasi pergelangan tangan dan kaki buat melancarkan lagi darah yang sempat diem. Dan yang paling penting, bangunnya bertahap. Miring dulu ke kanan, baru duduk. Ini buat mencegah lonjakan tekanan darah dan melindungi jantung kita. Nah, begitu sudah duduk, kita lanjutin. Pernapasan perut buat membanjiri otak kita dengan oksigen segar. Terus, gerakan leher dan bahu pelan-pelan buat melepas ketegangan. Dan terakhir, pijat telinga dan wajah. Langkah terakhir ini mungkin kedengarannya aneh, tapi ada ilmu yang luar biasa di baliknya. Ternyata, dalam ilmu akupresur, telinga kita itu seperti peta seluruh tubuh. Ada ratusan titik refleksi yang nyambung ke semua organ kita. Jadi, pas Anda mijat telinga dengan lembut, Anda itu sebenarnya lagi membangunkan seluruh sistem tubuh Anda, mengirim sinyal-sinyal positif kemana-mana. Keren ya? Oke, rutinitas 5 menit tadi udah keren banget. Tapi semuanya bisa jadi percuma kalau setelah itu Anda melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Ibaratnya nih, Anda udah mandi bersih, malah guling-guling di lumpur, kan sayang banget. Jadi coba perhatikan baik-baik. Jangan-jangan, tanpa sadar, Anda justru menyabotase kesehatan Anda sendiri setiap pagi? Yuk, kita cek satu persatu. Kesalahan pertama, begitu melek, tangan langsung nyari ponsel. Cahaya biru dari layar itu ibarat serangan dadakan buat otak yang baru bangun. Ini maksa otak langsung kerja keras dan bikin hormon stres melonjak tinggi. Coba deh, kasih jeda minimal 15-20 menit buat otak Anda. Berikutnya, nahan buang air kecil. Kelihatannya sepele ya,
Tapi kandung kemih yang kepenuhan itu bisa menekan organ lain dan bahkan meningkatkan tekanan darah loh. Belum lagi itu membebani ginjal yang seharusnya nggak perlu kerja sekeras itu di pagi hari. Kesalahan ketiga, langsung seduh kopi atau teh. Kafein yang masuk ke perut kosong itu bisa meningkatkan asam lambung secara drastis, yang ujung-ujungnya bikin iritasi. Aturan mainnya gampang banget. Minum segelas air putih hangat dulu. Biarkan dia membangunkan sistem pencernaan Anda dengan lembut. Nah, baru deh setelah 20 atau 30 menit, silakan nikmati kopi Anda. Dan yang terakhir, soal sarapan. Melewatkan sarapan itu salah karena tubuh jadi nggak punya bahan bakar. Tapi makan terlalu berat dan banyak juga salah. Karena semua energi malah habis buat mencerna makanan, jadinya malah ngantuk. Yang paling ideal itu porsi sedang yang bergizi, yang bisa ngasih energi stabil buat memulai hari. Jadi, sekarang Anda sudah tahu, rahasia tubuh yang terasa lebih muda dan bugar itu ternyata bukan soal obat-obatan mahal atau perawatan yang ribet, tapi soal apa yang Anda lakukan secara konsisten, terutama di 5 menit pertama setelah bangun tidur. Oke, biar gampang diingat, ini rangkumannya. Yang wajib dilakukan, bangun secara bertahap, bernafas dalam-dalam, dan pijat telinga Anda. Terus, yang harus dihindari, jangan langsung pegang ponsel, jangan minum kopi sebelum air putih, dan jangan skip sarapan. Sesimpel itu. Pada akhirnya, ini semua tentang sebuah pilihan. Cuma 6 gerakan sederhana dan menghindari 4 kebiasaan buruk. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda akan memulai hari Anda besok? Pilihan ada di tangan Anda. Pagi ini, cobalah Anda bayangkan skenario ini sejenak. Ada jutaan lansia di Indonesia yang membuka mata, mencoba beranjak dari kasur, terus tiba-tiba merasakan tubuhnya kaku, punggung pegel, dan kepalanya bergunang-gunang. Ya, itu pemandangan yang sangat umum terjadi di sekitar kita. Benar kan? Kalau kita lihat datanya nih, hampir 70% dari populasi lansia kita mengalami ini setiap pagi loh. Dan Anda tahu apa respons yang paling sering terdengar? Biasanya mereka cuma menganggap itu hal yang biasa. Tepat. Mereka cuma menghela napas dan bilang, wajar, namanya juga sudah tua, mesinnya sudah aus. Tapi bagaimana kalau saya beritahu Anda, kalau rasa pegal dan kaku di pagi hari, itu sama sekali bukan tanda penuaan yang normal. Oh, wow. Itu klaim yang berani? Iya, bagaimana kalau itu sebenarnya adalah alarm peringatan kalau sel-sel tubuh sedang mengalami syok berat. Dan justru itulah yang membuat tubuh menua lebih cepat dari seharusnya. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini, sangat menarik, yaitu membongkar rahasia kesehatan yang bisa bikin tubuh terasa 30 tahun lebih muda cuma dengan rutinitas 5 menit di pagi hari. Dan ini bukan cuma teori kosong ya? Betul sekali. Materi kita hari ini diangkat dari transkrip video edukasi medis saluran YouTube Bugar Usia Senja. Mereka menjabarkan 6 gerakan wajib dan 4 kesalahan fatal lansia di pagi hari. Dan yang bikin saya semangat membahas ini divalidasi oleh penelitian dari Harvard Medical School. Mari kita bedah ini bersama, karena ada garis pemisah yang sangat tegas di sini, antara umur kronologis dan umur biologis. Nah, sangat penting bagi kita untuk mendefinisikan kedua hal itu sejak awal. Umur kronologis itu angka mutlak di KTP Anda. Anda lahir tahun 55, ya tahun ini usia Anda 70 tahun. Itu tidak bisa ditawar. Harga mati ya hitungannya. Betul. Tapi umur biologis itu cerita yang sama sekali berbeda. Ini adalah kondisi real dari sel-sel, pembuluh darah, dan organ internal Anda. Dalam dunia medis, sangat umum ditemukan orang yang usianya 75 tahun secara kronologis, tapi jaringan selulernya punya elastisitas kayak orang umur 55 tahun. Wah, bisa sejauh itu bedanya. Terus ada juga kebalikannya kan? Ada banget. Ada yang baru 60 tahun, tapi jantung dan sendinya udah kayak umur 80 tahun. Dan perbedaan drastis ini sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di beberapa menit pertama setelah mereka membuka mata. Oke, sebelum kita bahas gerakannya nih, kita harus ngerti dulu mengapa momen transisi bangun tidur itu sangat kritis. Sumber kita ngasih analogi yang bagus banget. Coba bayangkan tubuh Anda saat tidur itu kayak pabrik raksasa. Malam hari, listrik utamanya dimatikan. Semua mesin berat berhenti beroperasi. Mode hemat energi gitu ya? Nah, persis. Cuma lampu darurat yang nyala. Dan petugas kebersihan sibuk membuang racun. Jantung berdetak pelan. Tekanan darah turun. Lalu tiba-tiba matahari terbit, Anda melek. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Waktu kita langsung melompat dari kasur,
Apakah itu ibarat kita menyalakan semua mesin berat di pabrik tadi secara bersamaan? Yang sangat menarik di sini adalah secara medis, analogi Anda tadi tuh sangat akurat. Waktu Anda buka mata dan langsung memaksa tubuh buat berdiri, terjadi lonjakan ekstrim di dalam sistem Anda. Lonjakan yang seperti apa tuh? Otak langsung ngirim sinyal panik. Untuk bikin Anda bisa langsung berdiri dari mode hemat energi tadi, tubuh harus memproduksi hormon kortisol atau hormon stres kita dalam jumlah yang sangat masif dan mendadak. Jadi kortisol ini kayak suntikan adrenalin paksa gitu, supaya kita nggak pingsan pas tiba-tiba berdiri. Tepat sekali. Kortisol ini memaksa detak jantung yang tadinya tenang buat mompa secara agresif. Pembuluh darah yang lagi rileks tiba-tiba menyempit untuk mendongkrak tekanan darah. Memaksa mobil ngebut pas mesinnya belum dipanasin sama sekali dong. Persis. Guncangan ini, kalau terjadi setiap hari selama puluhan tahun, akan menciptakan keausan mikroskopis. Sel-sel akan menua dengan sangat cepat. Masuk akal banget. Dan itu membawa kita ke fase pertama. Karena tubuh ibarat mesin yang dingin, kita dilarang melompat dari kasur. Pemanasan dimulai saat kita masih berbaring. Gerakan pertama, peregangan. Tangan ditarik ke atas, kaki lurus ke bawah, ditahan 10-15 detik, dan diulang 2 kali. Ya, kelihatannya sangat sepele kan? Tapi ini sebenarnya melenturkan otot yang sudah kaku setelah 6 atau 8 jam diam. Katanya ini ampuh banget mencegah kram kaki ya. Sangat ampuh, karena cairan yang menggenang di jaringan itu diperas keluar. Jadi darah segar yang bawa oksigen bisa masuk lagi ke pembuluh darah kecil. Oke, peregangan beres. Gerakan kedua, rotasi pergelangan. Putar pergelangan kaki dan tangan 10 kali ke kanan dan 10 kali ke kiri. Nah, terus terang saya agak ragu sama poin ini. Maksud saya, apakah gerakan sekecil putaran pergelangan ini benar-benar berdampak sebesar itu? Oh, sangat berdampak. Coba perhatikan mekanisme tubuh kita saat berbaring. Darah itu punya kecenderungan menggenang di area bawah kan? Ujung tangan dan kaki kita itu titik kumpulnya. Tempat bertemunya banyak pembuluh darah vena ya? Betul, kalau nggak ada pergerakan otot, darahnya diam. Menggerakkan pergelangan itu secara harfiah memompa darah tersebut ke seluruh tubuh, kayak pompa manual. Tunggu, ini mirip sama alasan kita disuruh putar pergelangan kaki pas di pesawat biar nggak kena penggumpalan darah, bukan sih? Analogi yang sangat brilian. Mekanismenya sama persis. Bagi lansia yang punya riwayat tekanan darah tinggi, rotasi ini memecah potensi penggumpalan darah sebelum ia memicu stroke ringan di pagi hari. Wah, luar biasa dampaknya. Cuma 1 menit loh. Oke, gerakan ketiga. Sekarang kita harus bangun secara bertahap. Instruksinya, kita wajib miring ke kanan dulu selama 5-10 detik, baru dorong tubuh buat duduk. Kenapa wajib ke kanan? Gimana kalau miringnya ke kiri? Ini murni karena posisi anatomi organ kita. Jantung itu letaknya kan di sebelah kiri dada ya. Kalau Anda miring ke kiri, beban organ lain akan menekan jantung yang posisinya lagi di bawah. Jantungnya tertindih gitu ya? Betul. Kalau miring ke kanan, jantung ada di posisi atas, jadi kerjanya bebas hambatan dan nggak terbebani secara berlebihan. Oke, masuk akal. Tapi kenapa kita butuh jeda 5-10 detik itu? Kenapa nggak langsung duduk aja pas udah miring? Nah, ini untuk menghindari apa yang secara medis disebut hipotensi ortostatik. Itu kondisi tekanan darah yang anjlok drastis ya? Tepat. Kalau tiba-tiba vertikal, darah itu gagal naik ke otak karena ditarik gravitasi bumi. Terus otaknya kekurangan oksigen sesaat? Ya, makanya kepala jadi pusing dan mata berkunang-kunang. Lansia, respon pembuluh darahnya lambat. Jadi ini sering banget bikin mereka jatuh dan itu sangat fatal akibatnya. Berarti jeda itu ngasih waktu buat tekanan darah kita beradaptasi ya? Oke, fase berbaring selesai. Sekarang kita masuk fase duduk di tepi ranjang. Tubuh sudah aman tapi otak dan saraf masih butuh bahan bakar nih. Gerakan keempat, napas dalam dari perut. Tarik napas dari hidung 4 hitungan sampai perutnya mengembang, tahan, lalu buang lewat mulut 6 hitungan. Diulang 5 kali. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mayoritas masyarakat modern itu bernapas secara dangkal. Iya, kita cuma pakai dada atas kan kalau napas sehari-hari? Betul sekali. Padahal nafas perut itu menarik oksigen ke seluruh kapasitas paru-paru. Ini langsung membanjiri otak dengan oksigen segar dan secara fisik menekan tombol reset saraf. Tombol reset saraf? Gimana tuh cara kerjanya? Bernafas dalam itu merangsang saraf vagus, yang tugasnya ngasih sinyal ke tubuh buat tenang dan menstabilkan tekanan darah yang naik tadi. Wah, luar biasa tubuh kita. Habis napas, kita masuk ke gerakan kelima, melepaskan tekanan di leher dan bahu.
Memutar kepala pelan-pelan gitu kan. Sumbernya bilang ini krusial buat mencegah sakit kepala kronis dan sesuatu yang namanya spondylosis cervical. Spondylosis cervical itu pada dasarnya kerusakan atau keausan pada tulang leher Anda. Saat tidur, leher kita sering di posisi yang salah berjam-jam kan? Oh, salah bantal gitu ya? Ya, kalau Anda paksa langsung gerak cepat pas bangun, sendi yang kaku itu bisa cedera pelan-pelan. Gerakan memutar leher itu ibarat melumasi engsel pintu sebelum dipakai. Suka banget saya perumpamaan engsel pintunya. Lanjut, gerakan ke-6, ini yang paling bikin saya penasaran. Pijatan telinga dan wajah. Kita gosok telapak tangan sampai panas, tempel ke wajah, lalu pijat daun telinga 15 detik. Rasanya ngebayanginnya aja kayak lagi di spa mini. Kenapa harus daun telinga sih? Ini menarik banget. Kalau dari kacamata medis barat, telinga itu dilalui oleh cabang utama saraf penenang yang kita bahas tadi. Tapi dari sisi akupresur, telinga adalah peta ratusan titik refleksi yang terhubung ke seluruh organ tubuh manusia. Wait, berarti memijat telinga itu dampaknya ke seluruh tubuh? Memijat telinga sama dengan mengirim sinyal bangun yang lembut ke organ-organ internal Anda, lambung, ginjal, hati. Kayak interkom yang bilang, ayo bangun, saatnya bekerja tanpa terburu-buru. Keren banget konsep interkom internal ini. Oke, 6 gerakan tadi sudah selesai dengan sempurna. Tapi ini tapal batasnya. Anda bisa ngelakuin 6 hal tadi, tapi semua manfaatnya bakal hangus total kalau Anda ngelakuin 4 sabotase pagi. Ibaratnya tuh, Anda sudah mandi sangat bersih, terus sengaja berguling-guling di kubangan lumpur. Metafora yang pas banget. Mari kita bahas lumpur pertama. Kesalahan nomor 1, langsung cek HP pas buka mata. Cahaya layar itu kan bikin otak aktif mendadak ya. Ya, cahaya biru bikin otak ngira itu udah siang bolong. Hormon stres yang tadinya udah kita tenangkan pakai napas malah meroket lagi, bikin kelelahan kronis dan penuaan otak. Berarti jauhkan HP dulu ya minimal setengah jam. Nah, kesalahan kedua. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Menahan kencing. Dikatakan ini membebani ginjal dan tekanan kandung kemih itu bakal naikin tekanan darah drastis. Tapi tunggu dulu. Coba kita mikir logis. Lansia bangun tidur, nyawa belum kumpul. Kamar mandi licin. Bukannya wajar kalau mereka takut jatuh dan mending diam di kasur aja sambil nahan kencing. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting soal manajemen resiko. Jatuh itu emang bahaya banget. Tapi menahan cairan selama malam itu bikin dinding kandung kemih meregang yang dianggap tubuh sebagai kondisi darurat. Tekanan darah bakal naik tajam diam-diam. Dua-duanya kayak bom waktu dong. Terus solusinya gimana? Kalau nahan bahaya, tapi jalan ke kamar mandi juga bahaya. Solusinya bukan mengubah respons biologi, tapi modifikasi lingkungan Anda. Pasang lampu tidur sensor gerak yang terang, dan pastikan ada pegangan dinding di sepanjang jalur menuju kamar mandi, biar mereka aman mengosongkan ginjal tanpa takut jatuh. Kita rekayasa medannya ya, pintar banget. Oke, lanjut sabotase ketiga. Ngopi atau ngeteh saat perut kosong melompong. Pasti banyak pendengar kita yang langsung defensif nih. Saya butuh kopi biar bisa melek. Masalahnya, kafein itu memicu asam lambung melonjak drastis loh. Kalau lambungnya kosong, asam itu bakal merusak dinding lambung pelan-pelan. Anda bakal kena masalah pencernaan kronis. Terus, harus gimana? Nggak boleh ngopi pagi? Boleh, tapi bilas dulu dengan minum air putih hangat. Air hangat bikin lambung siap, jadi ada lapisan pelindung sebelum kafein masuk. Oke, air hangat dulu, baru kopi. Terakhir, sabotase keempat, porsi sarapan yang salah. Melewatkan sarapan, atau malah sarapan yang terlalu ekstrim beratnya. Gini, kalau tidak sarapan, metabolisme Anda melambat karena tubuh ngerasa lagi kelaparan. Terus kalau kita sarapan lontong sayur bersantan porsi kuli, gimana? Darah Anda bakal ditarik terpusat ke perut untuk mencerna makanan berat itu. Otak jadi kekurangan darah, energi terkuras, dan Anda malah jadi mengantuk parah. Pantas, habis makan berat malah ngantuk ya? Solusinya berarti porsi sedang aja kan, yang kayak protein sama serat. Kayak telur rebus dan roti gandum. Tepat. Cukup untuk bahan bakar tanpa bikin sistem pencernaan kerja lembur. Wah, oke. Mari kita rangkum ini semua untuk Anda. Ternyata, mengurangi usia biologis itu nggak butuh terapi jutaan rupiah. Semuanya murni bergantung pada 5 menit pertama Anda saat membuka mata. Ya, meregangkan otot memutar pergelangan, miring perlahan ke kanan, bernafas perut, dan ngasih pijatan lembut di telinga. Dan tentunya menghindari sabotase main handphone, nahan kencing,
Kopi perut kosong sama sarapan ekstrim. Sangat sederhana tapi efeknya masif. Benar-benar masif. Nah, untuk menutup eksplorasi kita hari ini, ada satu pemikiran provokatif nih yang mau saya lempar buat Anda renungkan. Kalau rutinitas transisi 5 menit pas bangun tidur saja dampaknya bisa segila ini buat mencegah stres seluler, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita di 5 menit terakhir sebelum kita tidur? Oh, itu pertanyaan yang sangat menarik. Kan? Apakah kebiasaan malam kita itu diam-diam adalah kepingan puzzle penuaan lain yang selama ini luput dari pandangan kita? Sesuatu yang sangat layak buat Anda pelajari lebih lanjut. Tapi untuk saat ini, besok pagi pas Anda buka mata, tolong praktekkan gerakan peregangan dan miring ke kanan ini. Terima kasih banyak sudah menemani kami di sesi eksplorasi mendalam kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.